Ayat 18 mulai. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, tidak paham. Halo? Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Dengarkan baik-baik. Akan ada banyak dari saudara yang ada dalam kondisi ini. Karena seringkali kita sebagai jemaat hamba-hamba Tuhan, kita hanya mendengar khotbah tentang Injil gerejani, bukan Injil kerajaan. Sementara yang ditaburkan adalah benih kerajaan. Apa bedanya Injil gerejani? Injil gerejani akan selalu berusaha memenuhi kebutuhan orang. Berorientasikan pada orang. Sementara Injil kerajaan selalu berorientasikan pada agenda sorga. Apa yang menjadi rencana sorga. Nah, kalau selama ini kita terbiasa mendengar firman yang selalu ditujukan untuk kesuksesan, berkat dan sebagainya, ketika saudara mulai mendengar apa yang menjadi isi hati dan rencana Tuhan, saudara seperti kayak orang yang tulalit. Saudara yang selama ini nggak pernah melihat pesawat terbang contohnya. Begitu engkau lihat pesawat terbang untuk pertama kali, engkau akan berpikir, wow, luar biasa. Atau saudara nggak pernah lihat lift. Engkau mengamati di mall gitu, ada lift, engkau amati. Ada anak muda masuk, naik ke atas. Nggak berapa lama turun lagi, keluar, wih kok orang tua. Wow. Saudara nggak mau masuk ke sana. Karena saudara tidak paham. Nangkap ya maksudnya ya? Ada banyak sekali prinsip-prinsip firman yang seringkali sudah mulai dimodifikasi oleh banyak orang. Dan mulai dikhotbahkan ke gereja-gereja. Sorry kalau saya harus bilang ini, ada terlalu banyak pengkhotbah kesuksesan, keberhasilan dan berkat. Yang meracuni kehidupan banyak jemaat. Bukan berarti Tuhan tidak mau kita hidup diberkati, salah. Tapi yang saya mau tegaskan adalah ketika hatimu disetel, disetting untuk terus mengejar kesuksesan, kehidupan yang diberkati dan keberhasilan, engkau akan melupakan rencana dan rancangan Tuhan dalam hidupmu. Tapi saat saudara mengejar rencana Tuhan, hatimu diset untuk menggenapi rencana Tuhan, otomatis, katakan otomatis. Otomatis keberhasilan, kesuksesan, berkat akan datang sebagai bonus dalam hidupmu. Tapi permasalahannya kalau selama ini kita terus dijejali dengan berbagai macam filosofi dunia ini, maka ketika suara Tuhan datang dalam hidup kita, kita seringkali jadi nggak paham, nggak ngeh. Buat kita yang tinggal di pegunungan, gitu kita jalan-jalan di pinggir pantai, wah terheran-heran kita. Lalu kemudian ada orang yang teriak, tsunami, 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 lalu lari. Saudara bingung, ngapain? Baru setelah engkau mendapati ada air yang menyeretmu, baru saudara berpikir, oh ini toh. Karena saudara tidak paham. Buat orang yang paham begitu dengar bunyi sirine, lalu orang teriak tsunami, tsunami. Oh, engkau orang pertama yang langsung loncat naik ke atas gunung. Lari. Betul nggak? Karena engkau tahu bahaya yang ada di depan. Nah demikian pula Injil Kerajaan. Ketika Injil Kerajaan ditaburkan, tidak semua orang memahami. Tapi saudara punya kewajiban untuk membuat dirimu menjadi paham. Caranya bagaimana? Belajar ulang. Dengar ulang. Makanya dari session pertama saya harus ngomong sama saudara. Taruh order saudara. Mulai pesan dari sekarang. CD atau DVD atau apapun yang bisa membuat saudara pulang kembali ke rumah untuk belajar ulang. Karena kalau saudara tidak paham apa yang kau dengar,
dan engkau membiarkan dirimu tetap tidak paham, benih yang sempat tertabur akan dicuri iblis. Akhirnya saudara tidak akan mengalami perubahan hidup apapun. Tapi saudara terlanjur tahu. Nah ini repotnya, ada banyak hamba-hamba Tuhan, banyak tahu. Tapi tidak punya benih. Sehingga tidak ada perubahan hidup yang muncul dalam dirinya. Dan akhirnya memberi dia otoritas untuk mengubah hidup orang lain. Karena tidak ada benih. Tapi saya berdoa mulai dari sejak hari ini. Bahkan dari sejak acara ini berlangsung. Jauh-jauh hari sebelumnya. Benih yang Tuhan taburkan dalam dirimu akan kau responi secara akurat. Ketika engkau belum terlalu paham, engkau akan mengkondisikan dirimu untuk belajar ulang, mendengar kembali, mendoakannya dengan sungguh-sungguh, memastikan tanah hatimu menjadi tanah hati yang terbaik. Karenanya saya mau semua kita, kalaupun saudara bilang, Pak saya nggak punya duit, patungan. Lakukan apa saja untuk saudara memiliki rekaman, supaya engkau bisa dengar ulang. Mendengar sekali saja ketika session berlangsung itu tidak cukup. Bahkan kalaupun saudara berkata, Pak saya punya catatannya, itu tetap tidak cukup. Karena kalaupun saudara punya catatannya, engkau cenderung akan memahami dengan pemahamanmu. Bukan dengan pemahaman si penyampai. Sorry kalau saya harus bilang ini, dengar baik-baik. Kenapa pemahaman menjadi sangat dibutuhkan? Karena pekerjaan roh akan terbatasi lewat pemahaman yang saudara miliki. If you never understand what I said, you cannot say amen. Tuh kan hanya orang yang tahu yang ya. Yang nggak paham apa itu? Saudara boleh mendengar. Saudara dengar tadi saya ngomong? Saudara dengar? Saudara paham? Yang paham. Saya tanya sama yang tidak. Yang nggak paham. Saudara mendengar tapi tidak paham, responnya nggak ada. Responnya keliru. Saudara mendengar suara Tuhan, tapi tidak paham. Bagaimana engkau mau menjadi pelaku firman? If you really understand what I say, you can say amen out loud now. Hanya satu dua, hanya beberapa yang nggak paham, yang nggak tahu. Maksudnya apa? Bukan mau pamer-pameran, bukan mau sok-sokan. Saya cuma mau kasih contoh. Engkau bisa mendengar suara Tuhan, tapi kalau engkau tidak paham, engkau tidak akan pernah menjadi pelaku firman. Sementara yang harus kita lakukan sebagai hamba Tuhan, sebagai jemaat, sebagai orang percaya, kita harus menjadi pelaku. Bukan cuma pendengar saja. Terlalu sering kita sebagai hamba Tuhan, kita sebagai jemaat terus terkondisikan untuk mendengar dan terus mendengar dan menjadi penikmat dan menikmati dan terus menjadi penikmat firman, tapi tidak pernah menjadi pelaku firman. Itu sebabnya seringkali kehidupan kita tidak alami perubahan apapun. Karena memang selama ini kita tidak menjadi pelaku. Hanya pendengar dan penikmat firman. Bertobatlah engkau. Hamba-hamba Tuhan, masanya telah tiba. Tuhan membawa kita menjadi pelaku firman. Karenanya sebelum saudara menjadi pelaku firman, engkau harus pastikan pemahamanmu akurat. Nah, supaya kita bisa memahami firman secara akurat, sehingga benih yang masuk tidak dicuri oleh si jahat, saudara perlu belajar ulang, dengar kembali. Oh, come on. Dengar ulang, pelajari kembali. Memang butuh usaha. Kalau selama ini saudara pikir menjadi pelaku firman, oh yang penting saya sudah tahu. Alkitab katakan, Yakobus mengatakan, engkau telah menipu dirimu sendiri. Amin. Bagaimana saudara tahu engkau sudah menjadi pelaku firman? Muncul buah.
Minimal 30% dulu. Minimal 30% dulu muncul buahnya. Ada perubahan yang kau hasilkan. Ada dampak yang kau munculkan. Kalau saudara serius, engkau sungguh-sungguh engkau jagai dari berbagai hama. Engkau jagai dari berbagai gangguan. Munculnya bisa 60-100%. Tapi kalau dari waktu ke waktu, dari seminar ke seminar, dari training ke training, saudara mendapati hidupmu begitu-begitu saja. Running business as usual. Penuh pergumulan, sebelum datang session penuh pergumulan, setelah selesai training tetap penuh pergumulan.